Nah, kali ini ada yang lagi rame nih soal apa? Soal permen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ledia, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Sehat hatinya, sehat fisiknya, sehat akalnya, insya Allah. Nah, kali ini ada yang lagi rame nih soal apa? Soal permen. Permen apa coba? Nah, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kenapa ya jadi rame ya? Padahal kan kita udah tahu ya, kalau ada peristiwa-peristiwa kejahatan seksual, kita semua pasti tolak. Karena itu tidak sesuai dengan kemanusiaan. Karena itu biadab, tidak beradab. Tapi kenapa permen ini jadi rame? Karena ada beberapa hal yang kita perlu ketahui bersama. Satu, terminologi yang dipergunakan adalah kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual yang kemudian rujukannya adalah misalnya kalau di Permendikbudnya di pasal 5 tuh ya disebutkan jika dilakukan tindakan yang dicolek, ditoel lah kalau bahasa Sunda namanya, terus sentuh, diraba dan lain sebagainya tanpa persetujuan, maka itu terkategori kekerasan seksual. Pertanyaan berikutnya adalah kalau dengan persetujuan berarti boleh dong? Karena yang nggak boleh kekerasan seksual tadi, yang dengan ancaman, dengan tanpa persetujuan itu. Nah, kita harus melihat bahwa ideologi persetujuan dalam urusan seksual ini atau disebut sebagai sexual consent ini bisa menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang secara norma agama tidak dibenarkan, secara norma Pancasila juga karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, harusnya kan merujuk ke situ, ke agama, tapi tidak dilakukan. Jadi hanya bicara di tindakan-tindakan yang katanya biadab tadi. Biadab itu kan harusnya merujuk kepada sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya penyelesaian persoalan-persoalan itu bukan hanya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga harus nyangkut dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena persetujuan bersama yang di dalam konteks seksual bisa menyebabkan tindakan perselingkuhan, zina itu menjadi legal. Ngeri kan? Kenapa? Karena dua-duanya dengan persetujuan, bukan tanpa persetujuan. Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Jadi kalau dengan paksaan dia nggak boleh. Kalau dengan zina dengan paksaan nggak boleh. Kalau zina dengan persetujuan jadi boleh. Nggak juga kan? Harusnya nggak boleh. LGBT dengan paksaan nggak boleh. LGBT dengan persetujuan boleh? Juga tidak boleh harusnya. Nah, karena terminologi yang dipergunakan itu bias, akhirnya menyebabkan pengaturan ini jadi membenarkan sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan dan secara norma tidak dibenarkan. Kedua, kenapa jadi larinya ke zina? Itu adalah konsekuensi logis dari sebuah regulasi. Jadi ketika seseorang membuat regulasi, semestinya dia harus memikirkan implikasinya apa. Orang pada ribut, nggak diatur zina itu di situ. Ya iya nggak diatur, karena justru nggak diatur menyebabkan akhirnya jadi dia bisa melakukannya. Tadi implikasi dari pengaturan yang tanpa persetujuan itu yang menyebabkan aktivitas seksual yang dilakukan dengan persetujuan menjadi tidak terkategori pada kekerasan seksual dan berarti dibenarkan dilakukan di lingkungan kampus. Yang ketiga, kalau kita lihat lebih dalam lagi, persoalan-persoalan ini sebetulnya sangat menyangkut kepada cara berpikir, paradigma berpikir. Ketika kita mengatakan bahwa tubuh kita adalah hak asasi kita, milik kita, dan kita lah yang harus mengelola, mengatur. Betul. Tubuh kita adalah kita yang mengatur, tapi bukan berarti kemudian boleh dengan serta-merta diserahkan begitu saja kepada orang lain dengan dalih persetujuan bersama untuk kemudian boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma agama dan norma
berbangsa dan bernegara. Karena kita tahu bahwa aktivitas seksual yang dibenarkan dan dibolehkan adalah dalam perkawinan yang sah. Jadi ketika kemudian di kampus sedang gembar-gembor menikah di usia yang cukup, yang katanya orang lebih dorong untuk di usia 25, tapi saat sisi lain disosialisasi tentang persetujuan. Apa namanya? Kalau bukan melakukan sosialisasi penyegeraan berbuat zina, jangan dilakukan. Karenanya ini menjadi hal yang sangat ditolak oleh sejumlah ormas Islam dan bahkan sejumlah rektor dan para profesor juga sudah menyatakan bahwa ini potensial berbahaya. Terakhir, kita juga harus ingat konteks zina di dalam KUHP kita hanya menghukum orang yang jika salah satu, misalnya laki-laki yang diketahui bahwa dia sudah terikat dalam pernikahan dengan orang yang tidak terikat dalam pernikahan, perempuan yang terikat dalam pernikahan dengan laki-laki yang tidak terikat dalam pernikahan, atau perempuan terikat dalam pernikahan, laki-laki terikat dalam pernikahan, semua itu terkategori zina. Catatannya, garis bawahnya, salah satunya terikat pernikahan. Kalau kita bicara ini, konsep ini adalah konsep barat. Karena apa? Karena ketika dilakukan oleh orang yang tidak terikat pernikahan, apakah dia belum pernah menikah, ataukah dia janda, atau dia duda, jadi boleh. Kan ngeri. Konsep berpikirnya masih konsep berpikir barat. Karenanya ketika AILA, salah satu organisasi di Indonesia, melakukan judicial review terhadap pasal 282, 284, 292 KUHP tentang perzinahan, maka dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, 4 orang hakim menyatakan persetujuan memang ini harus diperluas maknanya, nggak bisa enggak. Basisnya apa? Basisnya adalah aturan agama di Indonesia yang diakui, dan itu bersumbernya kepada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang 5 menolak? Enggak. Yang 5, hakim Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa terkait dengan regulasi ini dikembalikan kepada pembuat undang-undang, dikembalikan kepada DPR. Artinya DPR harus membuat pengaturan khusus terkait dengan perzinahan itu. Apakah nanti mau dimasukkan di dalam KUHP atau mau dimasukkan di dalam hal yang lain. Itu jadi bagian PR besarnya DPR. Agar apa? Agar konsep paradigmanya dalam kehidupan sosial kita tidak menginduk kepada barat sebagaimana asal muasalnya dalam KUHP, tetapi menginduk kepada norma yang berlaku di masyarakat Indonesia dan bagaimana aturan agama yang kita yakini di Indonesia mengaturnya. Jadi kenapa kemudian permen ini menjadi permen yang diributkan banyak orang? Karena terlalu terburu-buru, tidak cermat, dan membawa cara berpikir yang tidak tepat bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu memberikan satu regulasi yang jelas yang bisa menghukum pelaku kejahatan seksual, tetapi jangan ada penumpang gelap dalam regulasi itu, yaitu perzinahan dan penyimpangan seksual. Saya Lydia Hanifah Amalia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, memberikan penjelasan ini agar Sobat Lydia semua bisa memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.